Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat nih. Saya jujur aja ngelihat Bung Rocky ini capek sendiri. Saya kemarin kontak lagi di mana katanya sedang di Palangkaraya, itu di Kalimantan Tengah. Tiba-tiba sekarang saya tanya, di mana sudah di Padang Sidempuan? Wah, itu usaha Padang Sidempuan itu ujung di ujung jauh sana di Sumatera Utara ujung malah lebih dekat ke Sumatera Barat itu malah ya kan gitu ya. Apa ceritanya ini Bung Rocky? Ya, ini semuanya undangan universitas itu. Ya, Kan kemarin di Palangkaraya ada kasus, saya nggak boleh ngomong di situ. ya, ya, Lalu ya, tadi ya. yes, tuh, dan eh, tadi di ini barusan selesai di Padang Sidempuan Mm-mm. bahas soal demokrasi dan perkembangan politik. Kira-kira itu tuh dari sisi yang sangat teoritis. Ada teman saya dosen juga itu ngomong di situ, dosen Muhammadiyah Medan itu, Bro Siregar, Sohibul Siregar namanya itu. Jadi kita diskusi tentang masa depan demokrasi dengan data akademis yang kuat tuh. Jadi kalau kemarin indeks demokrasi Indonesia turun lagi karena saya dilarang bicara di UIN Palangkaraya, nah sekarang di Padang Sidempuan naik lagi karena saya diizinkan justru oleh Universitas Muhammadiyah tuh. Dan ini memang Hmm. agak jauh, tapi saya selalu nikmati karena saya kan sering aktif, saya kan outdoor tuh. Jadi karena jalannya dari bandara Silangit itu kira-kira 4 jam ke Padang Sidempuan, jadi saya nikmati aja kan masuk desa-desa di situ kan. Jadi enak juga, saya betul-betul nggak merasa capek karena itu bagian dari kegembiraan saya justru. Yang memang dalam sebulan ini modal mandir di semua airport dan itu akan berakhir minggu depan. Di situ Anda juga merasakan bahwa bisa merasakan denyut ya atau mood publik di seluruh Indonesia saya kira Iya, ya. betul. Ini universitas yang nggak mungkin orang nggak pernah bayangkan bahwa ada universitas di kota kecil di Padang Sidempuan. Tapi mutu pembicaraannya tinggi sekali tuh. Karena Hmm. ternyata mereka mengakses FNN, mengakses berita-berita luar negeri. Jadi diskusi nggak ada bedanya diskusi di Padang Sidempuan dan diskusi di Depok itu di UI itu. Hmm. Temanya masuk akal semua tuh. Jadi kelihatannya bahwa Muhammadiyah ini punya punya standar kurikulum yang kuat sebetulnya. Dan yang lebih penting adalah Muhammadiyah selalu kasih poin alternatif terhadap kekuasaan. Walaupun tidak beroposisi, tapi Muhammadiyah menyodorkan tema-tema yang kadang-kala bikin kuping kekuasaan panas. Jadi saya sekedar tinggal memanasi sedikit kuping kekuasaan tadi. Jadi saya kaget kalau kemarin kemudian Sekjen PP Muhammadiyah mengingatkan bahwa terlalu kalau sampai hanya ada dua calon presiden pada Pilpres 2024, idealnya bisa empat gitu kata dia begitu ya. Dan kemudian giliran ketua umumnya PP Muhammadiyah yang mengingatkan bahwa ya harusnya seorang calon presiden itu betul-betul menjadi merekatkan bangsa gitu, bukan menjadi malah membelah anak bangsa gitu ya. Jadi harus di tengah-tengah posisinya sebagai seorang calon seorang presiden itu. Gitu. Saya kira poin yang bagus kan kajian Muhammadiyah selalu basisnya adalah keresahan publik sebetulnya Hmm. dan keinginan untuk mengaktifkan kembali seluruh ide tentang demokrasi. Jadi bukan ide yang dicicil dengan maksud memperpanjang-panjang kekuasaan. Jadi pikiran Muhammadiyah selalu up to date sebetulnya. Nah itu yang membuat saya juga bergairah karena inline dengan upaya kita untuk membebaskan kampus dari pikiran-pikiran yang konservatif. Jadi Muhammadiyah bertumbuh dalam pikiran yang modern. Itu yang mereka sebut berkemajuan sebetulnya. Nah dasar-dasar ini harusnya diikuti oleh kampus-kampus lain tuh. Tapi ada aja kampus yang masih konservatif, takut Hmm. untuk mengucapkan pikiran, dan kayak kasus di Palangkaraya kemarin dianggap bahwa karena saya pengkritik pemerintah maka saya tidak boleh memakai fasilitas pemerintah. Loh, kalau begitu nggak usah bayar pajak saya tuh. Kan pengkritik maupun pemuji pemerintah sama-sama bayar pajak. Hmm. Jadi kadangkala banyak hal yang dicari-cari alasannya itu dan nggak masuk akal. Jadi Ya. tetap kita ingin semua semua aspek memajukan kecerdasan bangsa ini jangan dianggap hanya boleh diucapkan dalam bentuk puji-pujian. Justru kalau kita kasih kritik pada pemerintah itu dengan niat juga untuk memajukan kecerdasan publik. Dan itu sampai ya, di ujung-ujung itu menurut Anda juga mereka ini sangat paham ya apa yang terjadi dengan negara dan bangsa ini gitu ya. Iya, itu artinya uh, kan kalau kita tanya dari mana sumber kritisisme itu Mhm. pasti dari sumber-sumber YouTube atau pemberitaan yang juga
ada di dalam tema yang sama tuh, lalu Ya. diolah di situ tuh. Jadi meluas, posisi kritis terhadap kekuasaan itu meluas, bukan sekedar di kota-kota besar, tapi juga di semua tempat di mana dimungkinkan ada percakapan akal sehat, ada percakapan terbuka tentang Hmm. masa depan Indonesia itu. Nah, mahasiswa Muhammadiyah itu bahkan yang putri itu yang seringkali dianggap ya kalau diskusi politik pasti Indonesia laki-laki, itu nggak terjadi tuh. Bahkan Hmm. ya, atau sekedar anak fisip yang ngomong, ini anak fisika, anak psikologi itu bicara tentang politik gitu. Dan nggak ada bedanya keterangan seorang perempuan dan seorang laki-laki di forum-forum semacam itu. Jadi terlihat isu tentang perubahan, isu tentang keinginan untuk mengucapkan secara sungguh-sungguh pikiran kritis itu tidak mungkin dibendung lagi tuh. Jadi Ya, tinggal ya. sisa mereka yang panik lah, yang takut nanti aspek-aspek politik membatalkan proposal-proposal mereka di daerah. Nah, rektor-rektor semacam itu yang kira-kira ya satu waktu akan digiling juga oleh perubahan. Ya, ya. Nah, ini kita kembali ke Jakarta ya. Ada satu topik juga yang akhir pekan ini saya kalau amati di grup-grup WhatsApp itu ya, itu menjadi perbincangan yang sangat menarik. Ini berkaitan dengan pernyataannya dari Pak Menko Marinvest Luhut Panjaitan yang ini kan ada audit dari BPKP ditemukan bahwa sekitar dari 16 juta sekian kebun kelapa sawit di Indonesia itu ada 3,3 juta itu yang ilegal dan dia berada di lahan hutan gitu ya. Nah, yang ini harusnya tidak boleh. Tetapi kata Pak Luhut, ini rencananya dari pemerintah itu akan diputihkan gitu. Karena dengan cara begitu nanti dia bisa dilegalkan dan dapat dipungut pajak dan sebagainya daripada sekarang nggak pernah dipungut pajak dan liar begitu saja. Yang menarik, basis argumentasinya Pak Luhut itu adalah bahwa itu diatur dalam Omnibus Law gitu. Memang dan ada pemutihan itu selama 3 tahun dan batasnya itu tahun 2023. Jadi tahun ini harus diputihkan. Ini kemudian kita menjadi teringat ini rupanya salah satu hal yang menjadi persoalan serius di Omnibus Law itu di luar banyak persoalan-persoalan lain. Ya memang itu kan. Jadi jangan dibalik seolah-olah karena ada omnibus law maka iya, lahan-lahan itu akhirnya dilegalkan. Karena kita tahu itu lahan-lahan yang dirampas oleh korporasi yang sebetulnya dia cuma dapat batas misalnya 20 hektar tapi dia rampas sampai 30 hektar kan. Kan itu pekerjaan tukar tambah dengan aparat di daerah tuh. Jadi sebetulnya fakta itu sudah ada duluan baru dibuatkan omnibus law. Jadi omnibus law sebetulnya cuma mau menyelamatkan mereka yang memang udah merampok secara ilegal hasil ekstraktif kita. Jadi memang Omnibus Law dirancang justru untuk membenarkan hal-hal yang sebetulnya nggak boleh. Kan mestinya Omnibus Law dibuat untuk membatalkan itu. Tapi sekarang argumennya dibalik tuh. Karena ada Omnibus Law, maka itu dilegalkan. Lo memang dari awal tujuan Omnibus Law untuk melegalkan itu dalam soal apa namanya sawit itu segala macam lah. Dan ini sangat-sangat ironis ya ketika kita melihat banyak sekali kemudian perambah-perambah hutan yang skala skala kecil itu tindakannya sangat keras gitu ya. Jadi di Indonesia memang itu Anda kalau mau lolos dari jerat hukum Anda harus jadi pemain kalau mau nyolong juga nyolong yang besar sekalian jangan nyolong nanggung-nanggung bah gitu ya. Kalau korupsi juga korupsi yang besar sekalian jangan tanggung gitu. Ya itu semakin semakin besar skala penguasaan itu, semakin susah memang untuk ditertibkan. Lalu diambil alasan kalau begitu dilegalkan aja. Padahal memang tidak ingin ditertibkan karena udah ada buyback sebetulnya atau transfer uang untuk pembebasan atau sementara kalau rakyat kecil itu dihukumnya gila-gilaan tuh. Ada kasus Wangi sekarang tuh tentang reclaiming tanah yang dari 100 tahun lalu itu tanah petani tapi kemudian dirampas oleh korporasi di Lampung di mana-mana ada macam itu. Jadi kalau menyangkut hak petani itu ya, nggak akan digubris. Tapi kalau ini adalah lahan-lahan ilegal yang sebetulnya dari awal kita tahu itu semacam perambahan dari korporasi itu kemudian dibenarkan oleh Omnibus Law. Jadi dari awal Omnibus Law itu memang pesanan korporasi, pesanan oligarki. Ya, ya, ya ini yang memang jadi soalnya kan. Jadi banyak sebetulnya korporasi yang baik, akhirnya ya gigit jari juga. Mereka mungkin berpikir kenapa kita nggak lakukan dari awal ya, karena toh nanti akan dilindungi oleh Omnibus Law. Jadi ketidakjujuran itu ada pada para promotor atau desainer Omnibus Law ini. Ya, Dan jadi seringkali desainernya juga mereka-mereka. ya, ya. Jadi artinya sebenarnya ada tindak pidananya, gitulah, kan mulai sudah dilakukan, tapi kemudian dicarikan justifikasinya melalui proses legislasi di DPR. Dan kita tahu makanya kenapa kemudian
Warga waktu itu sekalipun ribuan orang, bahkan mungkin ratusan ribu orang turun, mahasiswa turun ke jalan, buruh dan sebagainya turun, ya mereka tidak peduli, tetap Omnibus Law itu akhirnya tetap lahir juga gitu. Memang, jadi sebetulnya dari awal kita mengerti Omnibus Law ini adalah proteksi legal terhadap kegiatan yang ilegal. Artinya membenarkan kejahatan sebetulnya kan. Ya. Jadi etika itu yang hilang dalam proses penyusunan. Kalau itu bikin tiba-tiba disembunyikan dalam halaman yang macam-macam. Tapi itu kita temukan juga di awal-awal pembahasan Omnibus Law. Barang ini udah kita persoalkan bahwa kenapa ada hak untuk pemutihan, padahal sebetulnya itu harusnya masuk pengadilan aja kan. Jadi lebih mudah sebetulnya. Apa susahnya masuk pengadilan? Oh udah keburu, bukan udah keburu. Dari awal memang itu tidak ingin diselesaikan, tapi justru dicarikan jalan keluar dengan teori pemutihan itu di Omnibus Law. Dan memang itu hukum dibuat untuk membenarkan hal yang salah. Ya, ya. Dan saya kira ini kita patut juga mulai waspada ya, karena teman-teman di kesehatan ya, ada dokter, ada perawat, ada macam-macam yang sekarang mulai bersuara keras terhadap soal rencana Omnibus Law di bidang kesehatan. Dan saya kira mungkin nanti yang akan terjadi, kita nggak jauh-jauh seperti yang terjadi pada kasus ini ya, pemutihan lahan sawit ini dengan modus yang berbeda, terutama di kesehatan. Dan kita tahu kan sekarang ini banyak sekali korporasi besar yang sudah masuk ke sektor kesehatan, itu terutama rumah sakit, kampus, dan sebagainya. Itu juga akan diucapkan dengan presiden yang sama tuh. Bahwa udah keburu berlangsung rekrutmen tanpa lewat ID atau tanpa lewat apa namanya, atau justru lewat sistem yang lain tuh. Dan itu artinya tradisi kesehatan yang berbasis pada kultur Indonesia, kan ada juga tradisi kesehatan yang memang unik karena jenis penyakitnya unik tuh, dan sistem perencanaan dan penanganan kesehatan kan beda di semua negara tuh. Jadi akan di bypass itu, udah keburu ada mesin-mesin dari luar negeri, udah keburu ada tenaga dokter dari luar negeri. Jadi daripada dipersoalkan, mending dilegalkan aja, diputihkan aja status hukum mereka tuh, kan itu intinya tuh. Itu yang menyebabkan keresahan dari tenaga-tenaga kesehatan kita, bukan untuk sekedar mempersoalkan hak legal mereka, tetapi tradisi berilmu pengetahuan yang selalu harus ada basis lokal itu hilang akhirnya kan. Jadi itu intinya tuh. Nah, hak-hak semacam ini dibypass dengan undang-undang yang memang dibuat masif itu, yaitu Omnibus Law. Dan saya kira sudah bisa membayangkan ya, kira-kira apa yang terjadi nanti dengan Omnibus Law kesehatan. Ini nggak akan jauh-jauh berbeda dengan Omnibus Law Ciptaker ini. Betul, dan intinya udahlah, gampang lah. Apa namanya, sumpah Hippocrates akan dilanggar oleh sumpah Lipokrates gitu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky, dan saya kira ini wajib ya. Saya kira walaupun kita tahu bahwa kita akan menghadapi tembok tebal seperti yang terjadi pada Omnibus Law Ciptaker tadi, tetapi tetap saja kita harus mendukung perjuangan dari teman-teman di tenaga kesehatan ini untuk menolak Omnibus Law kesehatan ya, Bung Rocky. Betul, karena ini teman-teman ini paham betul apa yang akan terjadi kalau kapitalisme itu masuk di wilayah industri kesehatan dengan menjadikan tenaga kesehatan itu sebagai buruh doang itu, dan itu bahayanya. Jadi kemampuan kita untuk merawat kesehatan berdasarkan semacam Ayurveda atau apa namanya, hal-hal yang bersifat lokal tapi diperlukan untuk membuka relasi antara pasien dan dokter itu hilang karena tiba-tiba nanti ada sistem dan kultur baru yang beroperasi di rumah-rumah sakit. Baik, terima kasih Bung Rocky, dan kita semua nolkan semua omnibus ini ya nanti ya. Yes, okay. Yeah. Thank you. Oke. Okay.